Di sini kosnya adalah saya sendiri, kosinya adalah Bu Oriza Satria Putri, kemudian pengamatnya Pak Said. Jadi rekan saya mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika ia mengajar tanpa buku teks. Kemudian dia memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, jadi dia menjawab mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan jawaban ibu tersebut dan memberikan laporan itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Bu Safiani, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah. Baik, Bu Ori, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan, Bu, ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, saya sampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak pakai buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu itu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut. Dan materi yang saya ajarkan tadi itu sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks, Bu? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Dan hal itu adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Ibu menggunakan sumber apa, Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu. Bisa video pembelajaran dari YouTube, bisa juga artikel-artikel ilmiah yang ada di internet. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid sih, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik, Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya rasanya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Nanti apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas, Bu? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Dan sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan lah, Bu, pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya itu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya juga mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu, dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Safiani atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya, Bu.